Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester mikroekonomi. Langsung saja ke nomor yang pertama. Suppose the demand curve for a product is given by Q equals 10 minus 2P plus PS, where P is the price of the product and PS is the price of a substitute good. The price of substitute good is $2. Berarti ini misalkan kurva permintaan untuk sebuah produk itu sama dengan Q sama dengan 10 minus 2P plus P. Di mana P ini merupakan harga dari sebuah produk dan PS ini harga dari barang substitusi ya. Kemudian harga dari barang substitusi ini $2. Oke, poin yang pertama itu suppose P equals $1. What is the price elasticity of the demand? What is the cross price elasticity of demand? Jadi misalkan P-nya ini dikasih $1. Berapakah harga elastisitas permintaannya itu? Kemudian berapa harga silang dari elastisitas permintaannya? Kemudian yang B, suppose ini sama ya, poinnya sama yang pertama. Suppose the price of the good P goes to $2. Now, what is the price elasticity of demand? What is the cross price elasticity of demand? Jadi poinnya sama ya, suruh mencari berapa harga elastisitas permintaannya, sama berapa harga silang dari elastisitas permintaannya. Tetapi yang membedakan itu adalah P-nya ini. P-nya ini yang ini $1, yang ini menjadi $2 gitu. Oke, langsung saja. Berarti ini yang sudah diketahui itu P sama dengan $1 dan PS-nya $2 ya. Berarti berarti ini persamaannya. P-nya kita sudah ketahui ya, $1. Berarti tinggal kita masukkan saja ya. Si P ini $1 berarti 10 minus 2 dalam kurung 1 ini dari P ini plus 2 sama dengan 10. Berarti Q-nya ini sama dengan 10 gitu ya. Berarti lanjut ke price elasticity of demand. Rumus itu E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Sama dengan 1 per 10 dalam kurung minus 2. Minus 2 ini berasal dari ini ya, turunan dari persamaan Q. Jadi persamaan Q sama dengan 10 minus 2P plus PS. Rumusnya ini ya, berarti Q turunan sama dengan 1 dikali ya, ini kali dalam kurung ya, maaf, minus 2 P di sini 1 ya, karena P ini pangkat 1 dikurang 1 gitu. Dalam kurung hasilnya sama dengan min 2. Jadi min 2 ini dimasukkan ke sini. Seperti itu. Jadi sama dengan minus 2 per 10 sama dengan minus 0,2. Lanjut ke cross price elasticity of demand. Rumusnya PS per Q dikali delta Q per delta PS. Sama dengan 2 per 10 dalam kurung 1. Satunya ini dari mana? Dari turunan yang ini ya. Yang ini. Seperti tadi. Tapi yang diambil hanya PS-nya saja gitu. Berarti karena PS-nya ini bersifat konstanta ya, jadi jika PS-nya ini diturunkan, dia akan berubah jadi 1 gitu. Nanti di depan sini jadi PS-nya kalau diturunkan nanti muncul 1 di sini. Nanti satunya ini merupakan hasil dari PS-nya ini. Nanti dimasukkan ke sini. Jadi 2 per 10 dikali 1 sama dengan 0,2.
Oke, lanjut ke poin B. Suppose the price of the good P equals to $2. Ini ya. Ini sama yang tadi, tapi P-nya ini diubah jadi $2 gitu. Berarti Q-nya ya, tadi nih, karena P-nya $2, jadi dimasukin ke sini. Masukin ke 2 sini. Jadi hasilnya sama dengan 8. Oke, sekarang mencari price elasticity of demand. Rumusnya sama ya, seperti poin A tadi, dua ini. E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P sama dengan 2 per 8 kali min 2 ya. Min 2-nya tadi seperti yang di atas, hasil turunan dari sini. Turunan dari sini ya. Sama dengan min 2. 2 per 8. 8-nya dari mana? Dari ini, dari Q sini. 2-nya dari P yang ini, $2 dari soalnya. Oke, 2 per 8 dalam kurung kali min 2 gitu ya. Sama dengan min 4 per 8. Sama dengan min 0,5. Dan yang kedua itu cross price elasticity of demand-nya. E sama dengan PS per Q dikali delta Q per delta PS. Sama seperti tadi ya, poinnya turunan dari sini. Hasilnya sama dengan 1 dimasukkan ke sini. Jadi 2 per 8 dikali 1 sama dengan 0,25. Ya, mungkin itu untuk nomor 1 ya. Lanjut ke nomor 2. Suppose the demand for natural gas is perfectly inelastic. What would be the effect, if any, of natural gas price controls? Itu yang saya pahami ya. Kalau salah mohon maaf Bu. Misalkan permintaan untuk gas alam ini tuh inelastis sempurna. Gitu. Jadi what would be the effect ini pengaruhnya apa gitu jika ada dari kontrol harga dari gas alam tersebut gitu. Jadi yang saya pahami seperti itu. Jadi jawaban saya, permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga. Dengan kata lain, perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen dalam membeli barang tidak lagi memperhatikan harganya, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Jadi dengan kata lain tuh pada kasus ini tuh gas alam sangat dibutuhkan gitu oleh masyarakat ya. Sehingga berapapun besar naiknya harga gas alam itu masyarakat akan tetap membeli gitu tanpa mengurangi kuantitas yang ingin dia beli gitu. Ya, jadi menurut saya tuh konsumen akan tetap membeli ya walaupun harganya terus naik. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yang ketiga. Draw indifference curve that represent the following individuals' preference for hamburger and soft drink. Indicate the direction in which individual satisfaction or utility is increasing. Jadi di sini itu disuruh menggambarkan kurva indifferent ya, yang merepresentasikan preference dari untuk hamburger dan soft drink ini. Kemudian tentukan juga arah dari masing-masing kurva ini. Yang pertama itu Joe has convex preference and dislike both hamburgers and soft drinks. Yang B, Jane loves hamburgers and dislikes soft drink. If she is served a soft drink, she will put it down the drain rather than drink it. Dan poin yang C, Bob loves hamburger and dislikes soft drink. If he
If he is served a soft drink, he will drink it to be polite. Berarti ini poin yang pertama ya. Kurvanya seperti ini. Joe dislike both hamburger and soft drink. Pada kurva ini tuh Joe tidak menyukai hamburger dan juga soft drink ya. Oleh karena itu kurvanya itu akan berbentuk seperti ini, dan bergerak ke bawah gitu. Oke, kemudian poin yang kedua yang ini ya, si Jane loves hamburger and dislike soft drink. Kurvanya akan berbentuk seperti ini. Pada poin ini tuh Jane menyukai hamburger tetapi tidak menyukai soft drink gitu. Jika ia diberi soft drink, ia akan membuang soft drink tersebut gitu. Sehingga kurva akan membentuk horizontal seperti ini dan naik ke atas ya. Karena dia tidak mau meminum soft drinknya ya. Jadi tingkat kepuasan hamburgernya terus naik, tapi tingkat kepuasan dari soft drink ini tetap gitu atau turun. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir itu Bob loves hamburger and dislike soft drink ya. Ini Bob suka sama hamburger tapi tidak suka dengan soft drink juga, tetapi dia minum gitu ya. Tapi dia minum karena biar dilihat sopan gitu, biar terlihat sopan. Oleh karena itu, untuk menjaga tingkat kepuasan hamburger itu, si Bob ini tuh jika soft drinknya dikasih ke si Bob, dia akan memesan lebih banyak hamburger gitu demi menjaga tingkat kepuasan hamburgernya. Itu menambah jumlah hamburger dan mengurangi soft drink akan meningkatkan tingkat kepuasan dia terhadap hamburger gitu. Jadi jika dia mengurangi soft drinknya dan menambah burgernya, dia akan meningkatkan tingkat kepuasan di hamburger gitu. Sehingga kurvanya akan cembung ke atas seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.